Hasil drawing grup kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, respon berkelas Coach Sintayong soal peluangnya di ronde ketiga. Reaksi kagum pemain timnas Indonesia usai tahu calon lawannya di ronde ketiga. Mauro Ziltra jadi solusi di lini depan skuad Garuda. Sumpah when Agents Reven resmi digelar. Media Malaysia ramai soroti timnas Indonesia di putaran ketiga. Sosok Elkan Bagot kembali ramai jelang putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sosok Elkan Bagot kabarnya menegaskan bahwa dirinya akan setia dan selalu membela timnas Indonesia. Hal ini disebut menjadi kode jika Elkan Bagot masih bersedia untuk berjuang demi lambang Garuda di dada. Ya, Elkan Bagot memang pernah diragukan kesetiaannya oleh beberapa supporter timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir disebut menyindir Elkan Bagot dengan pernyataan bahwa timnas Indonesia tidak butuh pemain yang tidak punya keinginan bermain di timnas Indonesia. Namun meskipun sudah memiliki banyak pemain di posisi center back, supporter timnas Indonesia banyak yang masih berharap Elkan Bagot tetap membela timnas Indonesia ke depannya. Bukan soal kemampuan ataupun peran penting Elkan Bagot, namun pemain keturunan Inggris tersebut dihargai karena ketulusannya. Meskipun membela Ipswich Town di kompetisi sepak bola Inggris, Elkan Bagot masih mau menjadi WNI meskipun saat itu timnas Indonesia masih dalam performa yang menurun. Namun semua itu digubris oleh Elkan Bagot. Dia mantap lebih memilih untuk bergabung dan membela timnas Indonesia. Namun dalam situs resmi Ipswich Town, Elkan Bagot menegaskan bahwa dia sangat cinta timnas Indonesia dan masih membela negaranya tersebut. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya, ucap Elkan Bagot mengutip dari halaman resmi Ipswich Town. Elkan Bagot juga menegaskan bahwa pilihan dia untuk membela timnas Indonesia adalah pilihan yang paling tepat yang pernah dia putuskan. Seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat, tambah sang pemain. Ya, kehadiran Elkan Bagot akan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Pasalnya, timnas Indonesia juga tidak akan diperkuat oleh Justin Hubner dan Jordi Amat yang mendapatkan sanksi larangan bermain di beberapa kali pertandingan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lini serang timnas Indonesia masih menjadi PR besar bagi Coach Sintayong. Keberadaan Rafael Struijk selama ini disebut belum memberikan kepuasan tersendiri di lini depan. Dalam beberapa laga sebelumnya juga, Rafael Struijk disebut masih belum memenuhi beberapa harapan sang pelatih. Tentu situasi ini berbanding terbalik dengan posisi lain. Untuk di lini belakang, Coach Sintayong dipastikan sudah dapat tidur dengan nyenyak. Demikian pula dengan sektor tengah maupun sayap. Permasalahannya pun sudah bisa teratasi. Di tengah situasi ini, sebenarnya ada satu nama yang kini ramai diperbincangkan. Pemain tersebut diyakini pantas mengisi posisi yang saat ini dibutuhkan. Uniknya lagi, sang pemain tersebut telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi bagian dari tim merah putih. Sosok pemain tersebut adalah Mauro Ziltra, pemain berusia 19 tahun yang kini memperkuat FC Volendam U21 di Liga Belanda. Diketahui Mauro saat ini mencetak 9 gol dan 1 assist selama 19 penampilannya di musim lalu. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan bola udara, tembakan keras dari luar kotak penalti, serta kekuatan fisik dan kebugaran yang luar biasa. Torehan ini jelas dapat bersaing dengan sosok Rafael Struijk yang selama ini mengisi posisi di lini depan. Maka bukan tidak mungkin kehadiran Mauro nantinya akan membuat persaingan di lini depan cukup menarik. Saya punya statistik yang bagus, saya bisa bermain di timnas Indonesia jika PSSI mengundang saya, harapan Mauro dilansir dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Jika memang PSSI bisa menobsesi pemain tersebut, permasalahan di lini depan tentu akan menemukan jawabannya. Dan jika proses segera dijalankan, bukan tidak mungkin sang pemain siap diturunkan di bulan September saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar. Namun hingga saat ini belum ada kabar lanjutannya dari PSSI untuk sosok pemain penyerang ini.
Sejumlah media Malaysia kini kabarnya terus menyoroti sejarah baru timnas Indonesia usai lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana calon lawan tim Merah Putih di putaran ketiga nanti saat ini sudah resmi diketahui. Ya, timnas Indonesia melangkah ke babak ketiga ini usai sukses mengalahkan timnas Filipina 2-0 di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Kemenangan atas timnas Filipina menempatkan timnas Indonesia sebagai runner-up grup F zona Asia, menemani timnas Irak yang menjadi juara grup. Pencapaian pertama skuad Garuda ini kabarnya terus mendapatkan sorotan dari sejumlah media Malaysia. Dalam judul pemberitaan Metro Malaysia, ia menyebut timnas Indonesia mencetak sejarah setelah lolos ke babak ketiga kualifikasi. Indonesia menorehkan sejarah dengan mencapai babak ketiga untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Filipina 2-0 di kandang sendiri, tulis Metro. Indonesia bergabung dengan Irak dari grup F. Tom Haye dan Rizky Ridho muncul sebagai pahlawan tim di Jakarta, lanjut media tersebut. Sementara media NST Malaysia menuliskan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara pada babak ketiga saat ini. Pasalnya Malaysia dan Thailand yang berpeluang menemani Indonesia kini sudah resmi gagal. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke Piala Dunia, tulis NST. Dengan lolos ke babak ketiga ini, timnas Indonesia selangkah lagi ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagai informasi, kali terakhir Indonesia tampil di Piala Dunia pada edisi 1938 saat bernama Hindia Belanda. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong memang tidak hadir ke acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia. Meski demikian, juru taktik yang saat ini tengah menjalani pemulihan di negaranya itu ia sudah menyampaikan komentar perihal peluang skuad Garuda di putaran ketiga. Coach Sintayong menyampaikan hal itu selepas membawa timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran ketiga setelah mengalahkan timnas Filipina pada 11 Juni yang lalu. Dia pun menjelaskan secara realistis timnas Indonesia bisa mengunci tiket ke Piala Dunia melalui jalur playoff alias kesempatan terakhir. Saya rasa kami bisa berjuang untuk posisi 3-4. Dengan begitu, kami juga bisa menargetkan babak keempat. Kami juga memikirkan kemungkinan playoff, kata Coach Sintayong. Ya, timnas Indonesia sendiri masuk grup C pada putaran ketiga. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di atas kertas, ini merupakan grup neraka bagi tim Merah Putih, di mana Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tim langganan lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, saat ini timnas Indonesia juga merupakan tim dengan ranking FIFA terendah di grup ini. Timnas Indonesia akan satu grup dengan Jepang di ronde ketiga nanti. Hasil itu didapat usai drawing yang dilakukan oleh AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain Jepang, timnas Indonesia juga segrup bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Back timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kabarnya senang bisa melawan Jepang di ronde ketiga nanti. Senang bisa bermain melawan Jepang. Sebagai pemain, saya ingin melawan tim terbaik. Sangat menyenangkan, ucap Justin Hubner kepada Kumparan. Timnas Jepang juga bukan sesuatu yang asing bagi Justin Hubner, sebab Justin Hubner kini bermain untuk klub Jepang yaitu Cerezo Osaka. Selain Justin Hubner yang turut memberikan respon mengagumkan bagi tim Merah Putih usai mengetahui calon lawannya, ada beberapa pemain yang turut juga memberikan reaksi atas hasil drawing tersebut. Mereka adalah Jaitses, Tom Haye, Ragnar, hingga Calvin Verden. Mereka memberikan reaksi yang cukup kompak dan tak banyak hal, di mana mereka mengunggah dengan seksama atas hasil drawing yang telah resmi diumumkan oleh akun Instagram PSSI. Mereka semua dengan kompak membuat story Instagram dengan penuh percaya diri, dengan harapan tim Merah Putih nantinya bisa meraih hasil maksimal di ronde ketiga. Jens Reven akhirnya resmi mengucapkan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada siang tadi. Dengan begitu, striker yang satu ini kini sudah sah menyandang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan pengakuan Jens Reven sendiri. Ia senang dan tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Saya mengambil sumpah hari ini di Jakarta, jadi sekarang saya resmi menjadi orang Indonesia, kata Jens Reven kepada Kumparan. Saya senang dan tidak sabar bermain untuk tim nasional, tambahnya lagi. Ya, proses pengambilan sumpah WNI Jens Reven ini ternyata cukup mengejutkan, dikarenakan secara tiba-tiba dan tidak seperti biasanya, Jens Reven pun sudah resmi saja menyandang sebagai warga negara Indonesia. Itu artinya apa yang dilakukan pihak PSSI saat ini benar-benar satset dan serius untuk memajukan tim Merah Putih. Diketahui Coach Indra Safri resmi memanggil 33 pemain untuk bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Jakarta. Dari daftar pemain tersebut ada Jens Reven dan Welber Jardim di dalamnya. Selanjutnya PSSI hanya tinggal mengurus perpindahan federasi
prestasinya saja. Dengan begitu, Jens Raven bisa bermain di Piala ASEAN U19 yang akan digelar di Surabaya pada Juli mendatang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.